Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Balen, Bapak Dr. Andes Ali Rodi, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti bersama acara diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata 1.4 Pendidikan Guru Penggerak oleh Bapak Haris Effendi, Sarjana Pendidikan Guru. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SMP 1 Balen. Yang keempat, pemaparan budaya positif. Yang kelima, diskusi. Dan yang keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan sejenak menundukkan kepala, melantunkan surat Al-Fatihah dalam hati bersama-sama. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan sukses. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebanggaan kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk. SMP Negeri 1 Balen selalu berupaya meningkatkan pendidikan melalui budaya positif yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi yang baik dari semua kalangan, baik dari kepala sekolah, semua guru, dan warga sekolah. Bapak Ibu, mari kita simak bersama sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Balen. Pada Bapak Dr. Andes Ali Rodi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mengundang Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Mbalen, sejumlah 10 guru ya Pak, 10 guru. Kemudian Bapak Ibu yang diundang Pak Haris yang saya hormati. Alhamdulillah, puja puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita dalam ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu syukuri. Barang siapa yang selalu bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berkumpul di sini atas undangannya Pak Haris selaku CGP. Selaku CGP, calon guru penggerak yang memang ada kewajiban untuk berdesiminasi ya dengan diseminasi angel men ya, diseminasi dengan panjenengan, dan mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dengan seksama tugas dari Pak Haris ini. Dan Pak Haris mengambil tema dalam kegiatan ini adalah budaya positif. Budaya positif sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa budaya positif ini sudah kita lakukan aksi nyatanya di sekolah kita ini. Di antaranya setiap pagi ada budaya positif, baik itu untuk menunjang religi anak-anak dan juga menunjang kedisiplinan anak-anak. Tentu dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Haris ini ada inovasi, mungkin ada inovasi yang harus bisa menjadi masukan sekolah, dan disampaikan ke panjenengan semuanya ini nanti diajak dia bertukar pikiran, diajak untuk saling mengisi, dan harapannya panjenengan nanti bisa memberi masukan dan juga bisa memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Haris. Bapak Ibu yang saya hormati, di SMP Negeri 1 Mbalen ini sebetulnya dulu sudah ada satu guru penggerak. Ya, untuk mencapai guru penggerak juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Haris. Kemudian di angkatan ke-10 ini ya Pak, 9 ini ya, ada Pak Haris akan menjadi guru penggerak melalui tahapan, ini tahapan sudah sampai apa itu modul 1.4. Ini nanti sampai modul 3 titik berapa Pak? 3.3. Bersama juga ada Pak Didi, ada fasilitator, mohon maaf, PP ya, pendamping praktek.
sebentar lagi nanti fasilitator Pak Didi. Tentu harapannya menjadi motivasi terhadap Bapak Ibu guru yang lain, ya, terutama yang muda ini untuk bisa maju ke guru penggerak. Sebab jika sekolah itu banyak guru penggeraknya, ini menjadi indikator bahwa sekolah itu tentu punya nilai lebih dari segi mutunya. Kalau sekolah kita banyak guru penggeraknya, terus kepala sekolahnya juga bisa menjadi masuk menjadi kepala sekolah penggerak, ya sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Dan sekolah penggerak itu pasti ada reward-nya tersendiri. Ada reward berupa dana BOS kinerja. BOS kinerja. Di Bojonegoro ini sudah ada 3 kalau enggak 4 ya, yang negeri itu tingkat SMP, itu ada SMP 5, SMP MT, kemudian SMP Kedung-Adem. Dan SMP Kedung-Adem 1 dan Kedung-Adem 2. Kedung-Adem 2. Sekolah penggerak. Karena kepala sekolahnya ikut kepala sekolah penggerak. Pak Warto dulu yang mengikuti, tapi Pak Warto sudah dipindah ke Sugiwara 1, tapi sekolah penggeraknya tidak bisa ikut ke Sugiwara, tetap di Kedung-Adem 2. Di kepala sekolah yang baru, ya, tapi juga belum kepala sekolah penggerak. Tapi Kedung-Adem juga guru penggeraknya lumayan, itu ada 2 atau 3. Kita sebetulnya akan punya 2, tapi yang satu Pak Farid dulu mengundurkan diri, sehingga sekarang calonnya Pak Haris, ya Pak Haris. Namanya mirip Farid dan Haris. Ya, semoga nanti menjadi motivasi Pak Andre, Pak Tri, yang muda-muda itu, Bu Linda, Bu Winda, Bu Lilis, mungkin masih bisa usianya. Ya. Masih bisa. Ya. Masih bisa. Ya. Kalau Bu Guntari ya sudah nggak bisa, sudah expired. Ya, yang muda-muda ini. Harapannya ke depan SMA Negeri 1 Balen ya tetap menjadi SMA Negeri 1 di Kecamatan Balen. Ya. 7. Ya. Yang terundang ini calonnya sudah ada 7. Belum yang tidak terundang, ada Bu Nurma, Bu El Sasmi, Bu Pak Iqbal, Pak Guyu tulis. Nggih. Nggih. Ya, alhamdulillah ada apa itu ya budaya positif. Tidak hanya siswanya tapi Bapak Ibu gurunya. Ya, saya kira itu sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Ya, kemudian yang terakhir Pak Haris nanti sebisa mungkin mendorong teman-teman jadi panjenengan calon guru penggerak, biarpun masih calon ya, monggo sharing dan juga bisa menggerakkan teman-teman guru ya, utamanya di PNM kita. Sebab dari progres sekolah kita ya, tentang PNM ya, progres ekspor rapot ini perlu peningkatan di sekolah kita.
secara umum Bojonegoro itu juga se-Jawa Timur, bukan se-Indonesia itu, se-Jawa Timur itu masih dalam posisi 10 besar bagian bawah. Ya. Ya. 10 besar tapi bagian bawah. Bagian bawah Kabupaten Bojonegoro ya, termasuk SMP Negeri 1 Mbalen ya berarti andil di sana. Untuk itu monggo jenengan ikut menggerakkan teman-teman PNM-nya ya, ini bergerak lagi. Terutama yang eksplor rapot Bu Linda. Jadi kita yang eksplor rapot itu belum sebagaimana dulu sudah sampaikan Pak Edi, eksplor rapot. Kalau bisa nanti saya juga tak buka Bu. Jadi eksplor tidak hanya langsung klik terus kita download, enggak. Harusnya mengikuti lama sehingga bisa terdeteksi bahwa kita eksplor yang sebetulnya. Kemudian untuk teman-teman dulu yang mengerjakan PNM itu modul 1, modul 2, ini kan kelihatannya sudah berhenti teman-teman. Padahal itu adalah fasilitas Bapak Ibu melalui PNM ini. Ya, itu yang biasa-biasa harapannya melalui PNM yang ada melalui YouTube, melalui kanal YouTube, melalui dashboard itu. Nah, yang luar biasa ya seperti Pak Haris ini dengan melalui guru penggerak. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, dan sekaligus saya langsung minta pamit Pak Haris nanti karena saya mau takziah. Ini sudah dengan Pak Fatkan dan teman-teman yang lain. Saya kira itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo dilanjut Rian. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu, pendidikan adalah tempat berseminya budi budaya dan peradaban. Tempat untuk menanamkan dan mengembangkan budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu mewujudkan dari visi guru. Bapak Ibu, mari kita simak bersama diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata 1.4 Pendidikan Guru Penggerak oleh Bapak Haris Effendi, Sarjana Pendidikan Guru. Kepada beliau kami persilakan. Saya mohon pamit ya. Iya, Pak. Satu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerawahan undangan saya. Di sini langsung saja karena pembukaannya sudah agak lama. Jadi langsung saja saya ingin memaparkan terkait aksi nyata 1.4 terkait budaya positif di sekolah. Ada apa sih? Di sini ada subdisiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih? Di sini ada sebuah genggaman tangan. Coba Bapak Ibu guru digenggam tangannya berpasangan. Satu menggenggam, satu ada yang melepaskan genggamannya. Berpasangan. Ya udah, gini. Kalau nggak berpasangan berarti tangan satu sama tangan yang lain.
Gak penak tapi. Yes, berpasangan. Contoh saja, Pak Andre misalkan, tangannya digenggam. Nah, sini. Tangannya digenggam. Nah, silahkan digenggam ya. Saya akan mencoba melepaskan. Saya minta yang kuat apa yang lemas? Yang kuat apa yang lemas? Enggak. Yang kuat ya. Terserah. Mau sampean lepaskan atau tidak. Karena saya punya rahasia, tak pendem aja deh, Pak. Oh gitu. Oke. Tutup aja. Sudah. Ada sesuatunya ini. Ada sebuah pertanyaan. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda dan B tetap menutup kepalan tangan Anda? Hanya karena saya tadi diamanahi untuk menutup, Pak. Ya kan? Enggak dong. Genggam. Terserah digenggam kan? Nah, ya. Karena amanatnya menutup ya. Yang kedua, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Benar kan kalau berpasangan kan enak tadi. Membuka atau menutup? Menggenggam atau dibuka? Kan yang B pasangannya kan mencoba untuk membukanya. Gitu. Bisa untuk bekerjasama. Nah, coba dilihat lagi. Nah. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Si A. Yang mempunyai kepalan ya? Oke, lanjut. Jawabannya tentu kita sendiri yang mempunyai kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Di sini ada teori kontrol, ada 5 teori kontrol dari Dr. William Glasser. Mohon maaf kalau agak salah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Saat ini seakan-akan murid itu manut kepada kita karena guru adalah yang mengontrol murid, siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah penguatan, misalkan ada anak tidak bolos, nah penguatan kita kasih penguatan positif terus masuk, apakah dari penguatan kita atau dari siswa itu? Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan ada anak datang terlambat, kenapa kamu ini dikritik, kamu kok terlambat terus besoknya berubah, apakah dari kritikan kita atau dari motivasi siswa itu? Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah senioritas mempunyai hak untuk memaksa? Kan itu kan teori kontrol yang ada. Nah, bahwasannya dari kepalan tadi yang mempunyai kontrol masing-masing itu hanyalah diri kita sendiri, bukan dari luar orang lain. Nah, ini teori kontrol stimulus dan respon. Boleh balik tuh. Nah, di sini ada makna disiplin. Nah, makna disiplin sebenarnya disiplin itu apa sih? Mulai dari Pak Andri dulu, wes. Disiplin. Itu adalah berarti kita secara gamblang sebagai anak yang masih disiplin. Disiplin itu berarti kita punya tatanan dan aturan yang harus kita lakukan. Silahkan Pak Andri tunjuk siapa, boleh siapa saja. Bu Guntari, silahkan Bu Guntari. Makna disiplin menurut Bu Guntari. Sesuai aturan. Oke. Cukup? Sepakat ya? Nah. Boleh balik tuh.
Nah, disiplin. Budaya kita menganggap disiplin itu adalah sebuah kepatuhan yang dipaparkan Bu Kuntari tadi dan Pak Andri. Bahwasanya dari paparan Dian Negosan menyatakan bahwa arti disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya kita belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disiplin atau murid atau pengikut. Lower. Nah, makna disiplin adalah murid yang merdeka, punya disiplin yang kuat adalah punya motivasi internal yang tinggi. Menurut Ki Hajar Dewantara, makna disiplin itu adalah merdeka yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat dan memerintahkan dirinya sendiri. Itu sebenarnya makna disiplin. Makanya disiplin bisa diartikan kita merdeka bisa mengarahkan, mengontrol dirinya sendiri. Ini ada subbab lagi, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, ada motivasi perilaku manusia dari Dian Negosan lagi. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya, kamu kenapa toh masuk sekolah gak mau masuk pagi, nanti dipanggil sama guru BK ke depan pas waktu apel, nah, seperti itu. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, anak liwet sama aja. Anak, diiming-imingi, kalau kamu ranking 1 nanti dapat Honda Jazz. Oke, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang ketiga ini motivasi perilakunya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi siswa itu yang mana? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau biar mendapatkan imbalan atau muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bisa dijawab Bu Dwi dulu. Ayo, yo. Ya udah. Oke, Bu Kuntari. Oke, siap. Bu Lilis. Kalau saya ya sebenarnya inginnya datang tepat ya, itu sebagai tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya harus tepat waktu. Oke. Nah, tak boleh kurangi. Saya kalau mengurangi berarti saya sudah mendolimi. Oke. Nah, tetapi karena sesuatu hal belum terjadi yang tidak saya kehendaki, namun pada dasarnya saya ingin sebagai guru yang baik melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi. Oke. Ya. Bisa dilempar Bu Dwi. Monggo Bu Dwi Fatma. Memang tugas kita, tupoksi kita itu kan sebagai guru ya, kita sebagai guru apalagi sebagai guru itu kan harus menjadi teladan buat murid-murid. Tentu kalau kita
murid-murid kita itu mematuhi peraturan di sekolah, tentunya harus kita sendiri yang menjadi contoh, guru yang harus memberi teladan baik untuk siswa-siswa. Ya. Terima kasih. Oke. Berarti guru harus menjadi contoh meskipun tidak ada peraturan loh ya. Tidak ada hukuman ataupun tidak ada reward dari sekolah. Tapi kan kita sebagai ASN tentu kan ada peraturan sendiri. Oke. Berjanji, Pak. Sudah berjanji. Kembalilah toh. Nah, menurut Anda ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda? Bisa dilemparkan, Pak. Siapa berarti? Bu Linda, monggo. Satu dan dua. Hanya sedikit yang untuk motivasi Dirinya sendiri. Terus, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda dan bagaimana hasilnya? Bisa dilempar ke Kalau untuk menanamkan disiplin positif biasanya ya kita beri contoh. memberi Jadi contoh. sebelum katakanlah menyuruh anak berdisiplin dalam waktu di kelas, berarti kita juga harus disiplin contoh terlebih dahulu dengan tidak ada telat ke kelas. Oke. Kemudian kalau kita memberikan teori ya teori. Tapi paling tidak biasanya kalau di kelas itu biasanya gini, ada durasi apa untuk pelonggaran. Biasanya kalau misalkan jam 11 itu maksudnya berarti maksimal 11.10 sudah harus di kelas semua. Oke. Kalau misalkan kita strain dengan aturan kayaknya susah juga. Yes. Terus yang kemudian ketika kita sudah biasanya kan di kelas itu ada namanya janjian apa namanya? Kesepakatan kelas. Supaya disiplin itu bisa ditegakkan, berarti kita harus benar-benar menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kalau seandainya si A melakukan kesalahan A, apa yang harus tindakannya seperti apa? Itu ya. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Pastinya memberikan teladan ya tadi, memberikan contoh. Disiplin. Dari pertanyaan ada pertanyaan refleksi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat bertanya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Gitu ya. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Seperti ini disuruh ini. Nah, ada dua pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Budui. Bu Winda. Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Pak Seno seakan-akan nanti takutnya nanti anak-anak membuli. Berarti Pak Seno memberikan dampak yang sudah membuli. Pembulian ya. Oke, yang kedua silahkan ditunjuk Bu Winda.
Ya apa-apa. Balik lagi. Iyalah. Guntari. Monggo Bu Guntari. Menurut Anda tindakan Pak Seno? Pak Didi. Bu Guntari atau Pak Didi? Pak Didi, monggo Pak Didi. Dua. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Seno, karena ketika pembelajaran berlangsung, menurut Pak Seno, anak tersebut tidak memperhatikan kemudian. Nah, kalau konsekuensinya kan saya tidak seperti itu. Ya. Dia menghargai anak dan pembelajaran pun harus bisa membawa semua anak. Sehingga anak itu bisa terlibat semuanya. Ya, berarti yang dilakukan Pak Seno tadi adalah sebuah hukuman. Nah ini, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu mungkin setelah setelah kelas itu membuat Kesepakatan. itu mungkin ya kalau konsekuensi. Iya. Saya tidak akan terlambat lagi. Masuk hukuman. Jawabannya sanksi atau konsekuensi. Kalau definisi hukuman dan sanksi ya itu dulu. Itu dulu, nanti dulu. Dijawab dulu. Oh, dijawab dulu ya. Ada lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi. Hukuman atau sanksi? Sanksi. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Kalau fisik, oh ya, kalau fisik ya itu masuk di hukuman. Kalau fisik, hukuman kalau di luar jam olahraga. Misalkan terlambat di jam pelajaran PJOK, nah, disuruh mengelilingi 2 kali lapangan. Kan mungkin dia belum pemanasan, jadi hukuman. Ini kan di luar jam PJOK. Misalkan guru BK, hukuman fisik. Dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi. Apa yang dilakukan? Jawabannya sanksi. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jawabannya hukuman. Yes. Hukuman atau konsekuensi? Sanksi atau jawabannya yes. Hukuman atau konsekuensi? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat jadi belum main oleh Karena hukuman? Sanksi? duduk. Oh, nggak ada fisiknya. Nggak ada fisiknya. Lapangan. Konsekuensi dari Tindakannya yang sudah dilakukan. Dia tuh mau ke temennya, mau sekolah gitu ya. Iya. Duduk di bangku Di pinggir lapangan. Nah, jam istirahat loh ya. Nggak boleh bermain. Nggak boleh ke kantin. Jadi konsekuensinya. Oke, siap. Oke. Hukuman atau konsekuensi? Sanksi. Sanksi ya. Oke. Hukuman atau konsekuensi? Lali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Sanksi. Oke. Nah, bisa dipahami antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu suatu yang fisik dan menjatuhkan
Mental. Kalau sanksi kan atas perbuatan yang dilakukan itu. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Pasti ada. Kalau jangka pendeknya apa? Dihukum oleh penghargaan. Mungkin suatu orang jika ada sebuah penghargaan, maka jangka pendeknya itu apa kira-kira? Senang. Yang mendapatkan penghargaan senang. Yang enggak mendapatkan penghargaan? Yes. Jangka panjangnya apa? Mematahkan motivasi yang lain. Apakah penghargaan efektif? Penghargaan tidak efektif. Kenapa? Ya karena itu, jadi melakukan bukan karena kesadaran ingin Penghargaan. iya, tapi bukan karena kesadaran dari Diri sendiri. Ada yang lain? Atau karena timbulkan iri hati atau rasa tidak suka. Kecemburuan yang lain ya. Misalkan di kemarin yang dilakukan ada artis yang nggak hafal Pancasila terus kemudian jadi Pancasila. Sebagai penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Pastinya biasanya kan bestie, yang satunya dapat ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ya. Yes. Udah luasin ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Iya. Sudah di awan kan? Sudah di penghargaan. Kenapa penghargaan itu menghukum? Karena tadi membuat hukumannya apa tadi? Menghukum. Ya tadi kan biasanya yang solid menjadi pecah. Bukan karena bukan dari dirinya sendiri. Nah, maka dari itu motivasi dalam diri. Bisakah kita menggali motivasi dari dirinya siswa itu bagaimana? Aku juga masih bingung sebenarnya. Penanam karakter. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia yang bisa memacu motivasi dalam diri siswa atau motivasi dalam diri kita sendiri misalkan ya. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kalau kelima dasar kebutuhan manusia ini tidak kita penuhi, pasti ada sesuatu hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, pertama, ada motivasi kesenangan. Pasti setiap orang, setiap guru, setiap siswa, kita pun punya kesenangan masing-masing. Yang kedua, setiap manusia punya kebebasan. Yang ketiga, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita punya kasih sayang dan ingin diterima oleh semua orang. Yang keempat, kebutuhan dasarnya kita pasti punya kebutuhan berkuasa atas diri kita maupun organisasi sekecil apapun. Pasti kita ingin punya rasa kuasa. Yang kelima adalah semua ini adalah untuk kita bertahan hidup. Intinya itu sebenarnya. Jadi kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, dari kelima ini, siswa kita sudah jangkep misalkan. Jangkep ya Pak ya? Sudah lengkap atau belum? Nah, kebanyakan anak
yang misalnya melompat pagar pada saat jam pelajaran, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya ada kebutuhan kebebasan atau kesenangan. Misalnya gak suka pelajaran ini, jadi saya mending kabur aja. Kadangkala seperti itu. Atau kadangkala siswa itu sudah ingin masuk, cuman kadangkala rasa diterimanya di kelas itu belum muncul, belum ada. Jadi dia tersisihkan, makanya dia lompat pagar. Bisa jadi seperti itu, kadangkala. Nanti kena. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, ada video 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sopo iku? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Melas. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Kamu malah menyangka saya. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa. Demi ibu. Bisa, demi ibu. Ada saja. Winda gitu. Ibu berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari diri kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga dalam waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dah. Naren. Harus bentar. Kok ora sampai ber atau kenapa downloadnya lengkap?
Bang. Kayak kena ya. Kurang 2. Nggih. Sebentar. Di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensi? Sehingga di lain waktu murid bisa berperi. Nah, ini. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya.